Dari suap ke sengketa, Vietnam tersungkur, Indonesia pimpin revolusi sepak bola Asia, final AFF 2025. Ternoda skandal, dunia bereaksi, FIFA bertindak, Asia terbelah. Apa yang seharusnya jadi malam penuh gegap gempita di Gelora Bung Karno berubah jadi sejarah kelam sepak bola Asia. Di balik sorak-sorai penonton, di balik nyanyian Garuda di dadaku, ada satu bom waktu yang diam-diam berdetak, dan ketika bom itu meledak, bukan hanya Vietnam yang porak-poranda, tapi seluruh tatanan sepak bola Asia ikut terguncang. Siapa sangka, hanya beberapa jam sebelum final Piala AFF 2025, satu pengakuan dari mulut seorang wasit asal Uzbekistan meledakkan segalanya. Wasit asal Uzbekistan itu, identitasnya masih dirahasiakan oleh FIFA, membuka suara di hadapan Komite Integritas FIFA. Ia mengaku telah menerima tawaran suap dari pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Nilainya tidak main-main, lebih dari 150 ribu dolar Amerika plus jaminan promosi karier ke level elit AFC. Misi suap itu jelas, buat Vietnam menang di final lawan Indonesia, apapun caranya. Dan ya, wasit itu mengakui ia menerima karena tekanan, karena takut, karena sistem sudah busuk sejak akar. PSSI langsung mencium aroma busuk sejak menit pertama laga final. Keputusan-keputusan wasit terlalu mencolok untuk diabaikan. Pelanggaran brutal yang dibiarkan, gol Indonesia yang dianulir tanpa sebab, hingga penalti kontroversial untuk Vietnam. Setelah pertandingan, PSSI tak tinggal diam. Mereka mengajukan laporan resmi ke FIFA, lengkap dengan bukti rekaman, analisis VAR, hingga testimoni pemain. Dan tak disangka, langkah itu jadi pemicu domino skandal paling kotor dalam sejarah AFF. Presiden FIFA, Gianni Infantino, langsung angkat bicara. Dalam konferensi pers yang digelar di Zurich, ia menyebut skandal ini sebagai kanker sepak bola Asia. Ia menegaskan, dunia sepak bola tidak akan mentoleransi manipulasi, apalagi di level internasional. Akibatnya, hukuman telak dijatuhkan. Vietnam dicoret dari semua kompetisi internasional resmi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 2030. Gelar juara AFF 2025 dibekukan. Tidak diakui, dianggap produk curang. Tapi pukulan telak tak berhenti di Vietnam. Sorotan beralih ke AFC, Federasi Sepak Bola Asia, yang dianggap lalai, bahkan turut melindungi kebusukan ini. PSSI, dengan suara lantang dan dada membusung, menyatakan keluar dari AFC. Mereka menyebut AFC sebagai sistem rusak yang membiarkan tikus-tikus merajalela di istana. Dan langkah PSSI tak sendiri. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Australia memberikan dukungan penuh. Asia pecah, AFC lumpuh, revolusi dimulai. Sementara itu di Hanoi, pelatih Vietnam Kim Sang-sik tidak bisa lagi bersembunyi di balik taktik atau alibi. Polisi menyerbu rumahnya dini hari, dan dalam konferensi pers dramatis, ia mengakui semua. Suap itu nyata. Ia bahkan menyebut angka, lebih dari 150 ribu dolar Amerika diserahkan dalam bentuk cash dan kripto. Pengakuannya memicu amarah publik Vietnam. Stadion nasional dibakar, kantor VFF diserbu, negara bergejolak. Dari pelatih nasional, Kim berubah jadi musuh negara. AFF pun ikut terbakar dalam pusaran skandal ini. Negara-negara anggota satu persatu menarik dukungan. Dalam Kongres Darurat, AFF resmi dibubarkan. Tidak ada lagi Piala AFF, tidak ada lagi federasi regional yang penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Dan dari reruntuhan itu, bangkit sebuah inisiatif baru, ASEAN Fair Play Football Union, AFU. Sebuah federasi sepak bola baru yang dipelopori Indonesia dengan nilai dasar, kejujuran, transparansi, dan meritokrasi. Di tengah kekacauan, justru Indonesia yang berdiri tegak sebagai mercusuar integritas. Keberanian PSSI, konsistensi supporter, dan keberpihakan pada keadilan menjadikan Indonesia aktor utama dalam transformasi ini. Dan sebagai bentuk penghargaan tertinggi, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah turnamen baru pengganti AFF, FIFA C Super Cup, yang akan digelar mulai tahun 2026. Sebuah ajang bergengsi yang diaudit langsung FIFA dan menggunakan sistem VAR terbuka di setiap pertandingan. Dari skandal suap jadi momentum revolusi. Dari pengkhianatan jadi panggung pembaruan. Dunia boleh mencibir, tapi Indonesia membuktikan. Sepak bola bukan hanya soal menang, tapi juga soal martabat. Kini, mata dunia tertuju ke Asia Tenggara.
dan Indonesia dengan segala luka dan perjuangannya berdiri sebagai pemimpin baru. AFF sudah mati, AFC sedang sekarat. Tapi dari reruntuhan ini, bangkit semangat baru, sepak bola yang jujur, adil, dan berkelas dunia. Dan sejarah akan mencatat, semuanya dimulai dari satu pengakuan, satu negara yang berani melawan, dan satu stadion bernama Gelora Bung Karno.